Hai, long time no see. Do you still remember me? Miss Erna atau Miss Monica Erna. So today, bener-bener lama banget ya kita nggak ketemu ya. Nah hari ini Miss Erna ingin menyampaikan satu materi ringan, tapi kita sering banget pakai, entah itu di percakapan, entah itu di penulisan. Nah buat teman-teman, buat adik-adik yang baru banget belajar bahasa Inggris, ini adalah materi yang pertama kali harus kalian tahu setelah subjek atau mungkin setelah pronoun, yaitu artikel atau kata sandang. Actually, artikel itu ada dua. Ada indefinite, ada yang definite. Untuk pertemuan kali ini, misalnya akan bahasnya yang indefinite article atau artikel yang tidak tentu. Seperti apa sih indefinite article? Check it out ya. Oh iya, di akhir nanti itu ada challenge. Challenge itu adalah kita mengerjakan beberapa soal kaitannya dengan indefinite artikel ini. Jadi, stay tune terus videonya, tonton sampai akhir dan kerjakan challenge-nya. Oke, selamat belajar. Oke, semuanya, let's see. Ini adalah artikel indefinite article. Sebetulnya artikel itu kan ada dua ya, definite dengan indefinite. Nah, yang sekarang itu akan kita bahas indefinite article dulu, atau kata sandang yang tidak tentu. Nah, di sini indefinite article itu ada e dan juga n. E dan juga n bedanya apa? Di sini sudah ada tulisan ya, Nak ya. Di sini ada consonant sound dan juga vowel sound. Konsonan itu berarti e digunakan apabila diikuti dengan kata benda yang berbunyi awalannya huruf konsonan, selain a, i, u, e, o. Sementara yang n itu adalah kata sandang yang kata benda berikutnya diawali dengan huruf konsonan atau bunyi konsonan. Tapi di sini e dengan n itu sebelumnya harus memiliki satu, punya makna ya, satu, seekor, sebuah, seorang. Dan e dan juga n itu pasti akan diikuti dengan noun. Nah, noun itu adalah kata benda. Oke, kata benda. Kita nggak bisa masukkan a right, nggak bisa. Tapi kalau misalnya a book, yaitu benda, itu baru bisa. Karena dia ada book, itu adalah kata benda. Dan kata benda yang diikuti itu juga harus countable, atau kata benda yang bisa dihitung. Oke, nah di sini misalnya jelaskan ulang ya. Indefinite article itu dua. Yang pertama e dan juga yang keduanya n. Yang e itu diikuti dengan huruf konsonan, bunyinya huruf konsonan. Kemudian kalau yang n itu apabila kata benda berikutnya dibunyikan berawalan huruf vokal. Apa saja huruf vokal? A, I, U, E, O. Selain A, I, U, E, O, dia adalah huruf konsonan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian contoh. Di sini ada a cow, ada a hat, ada a car, ada di sini kurang jelas nih, misalnya terdekat. Ada a school dan lain sebagainya. Kenapa a school, a car, a hat, dan a cow itu diawali dengan e? A cow artinya satu ekor sapi. Satu ekor sapi, kita bilang cow, kita mengucapkan cow, itu pertamanya adalah ke, cow, dan itu adalah konsonan. Maka apabila kita mengatakan satu ekor sapi menjadi a cow. Karena e itu harus diikuti dengan konsonan. Karena di sini cow, ke, maka dia adalah huruf konsonan, maka menjadi a cow. Gitu. Kemudian sudah jelas ya di sini a hat. A hat. Hat, H, itu berarti huruf konsonan juga. Huruf konsonan juga, maka a hat itu adalah artikel yang tepat untuk menggambarkan satu buah topi. Nah, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak ya bedanya a hat dengan a cap? Tulis di kolom komentar ya, bedanya a hat dengan a cap itu apa. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah a car. Ini sama dengan a cow, diawali dengan ke. Walaupun C ini bukan acar ya, apalagi acar, no. A car itu berarti satu buah mobil, a car, a car, begitu.
Kemudian a school, s, school, s sudah pasti dia adalah konsonan, maka diikuti dengan a school. Begitu untuk contoh yang gampang banget kan. Nah, sekarang yang n. Let's see, yang n di sini ada an egg, and sudah jelas di sini e itu adalah huruf vokal. Vokal berarti harus diikuti dengan n. Kalau kita mau mengucapkan satu buah, satu ekor, seorang dan lain sebagainya. An egg, satu buah telur. Begitu. Tidak bisa kalian sebutkan a egg, harus an egg. Kemudian ada lagi an avocado. Kenapa pakai n? Karena sudah jelas di sini vokal yaitu a. Avocado ya, alpukat. Berarti pakainya n. Dan lain sebagainya yang berawalan huruf vokal, kata benda tersebut, apabila mau dihitung sebagai satu, maka dia harus berawalan n. Nah, itu untuk penjelasannya. Sekarang kita akan coba menjawab ada beberapa attention, ada beberapa hal yang perlu kita ingat juga. Di sini attention pertama, bagaimana kita mengucapkan university, bagaimana kita menggunakan e atau n untuk sebuah university, sebuah universitas, sebuah kampus, menggunakan e atau menggunakan n. Coba kalian pikir ya selama 3 detik menggunakan e atau n. University. 1, 2, 3. Jawaban yang benar untuk n itu menggunakan a university. Kenapa a university bukan n? Kan ini u itu kan vokal. Kenapa dia pakai e? E itu kan untuk konsonan. University itu diawali dengan huruf y ketika mengucapkan university. Nih, huruf y. Y itu kan konsonan. Jadi harus menggunakan a university. Gitu. Kemudian ini hour, bunyinya hour sama seperti kita ya. Hour itu berarti menggunakan e atau n. 3 detik ya. 1, 2, 3. So it should be using n. Kenapa n? Karena pengucapan diawali oleh huruf vokal yaitu hour. Begitu. Nah, sekarang one way street atau jalan satu arah. One way street menggunakan e atau n. One way street. One. Pastinya kalau one itu diawali dengan w kan. One way street. Bagi kalian yang menjawabkan n, itu adalah jawaban yang kurang tepat. Yang benar adalah a one way street. Hati-hati, dalam pengucapannya itu diawali huruf vokal atau huruf konsonan, maka harus kalian pikirkan menggunakan e atau n. Ingat ya, pengucapan. Begitu. So, itu adalah materi kita untuk indefinite article. Dan di next meeting kita akan mencoba menggunakan materi definite artikelnya. Setelah ini, di sana ada akan challenge. Oke. And here we go. Di sana ada akan challenge. Silakan kalian cek kolom deskripsi, silakan kalian isi latihan soal kaitannya dengan e dan juga n. Dan nanti di sana sudah langsung ada skornya. Begitu.